Selamat siang, kembali bersama saya Agus Rugmulat dalam Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu sharing-sharing tentang materi atau lebih tepatnya sih pengalaman atau sharing. Tapi kita tidak bermaksud menggurui ya di sini, tentang parenting, coaching dan motivating, dan ada juga tentang pertanyaan-pertanyaan dari viewers semuanya, dan ada juga pertanyaan-pertanyaan yang memang seputar pendidikan. Nah, gitu kita selalu bahas dan kita selalu tampilkan di Beyond Education Podcast. Dan jangan lupa ketika misalnya ada yang mau ditanyakan kepada kita, langsung saja ditanyakan. Jangan malu-malu, kita sediakan semuanya di link deskripsi. Itu ada WA-nya, ada Telegramnya, ada juga yang buat artikel itu blogspotnya, dan ada juga di situ emailnya juga. Jadi kalau misalnya Beyond Education semuanya, viewers yang di rumah yang bertanya, jangan malu-malu, langsung ditanyakan saja, karena pertanyaan Anda adalah masa depan kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena setiap pertanyaan yang ditanyakan pasti kita akan bahas dalam sebuah video. Makanya kita upload 2 hari sekali gitu kan. Pertanyaan banyak, video makin banyak gitu. Jadi kita memang ingin di sini sharing-sharing dan tetap bermanfaat untuk masyarakat. Dan kalau misalnya ada yang menunggu videonya kenapa belum ditampilkan atau belum ditayangkan, tunggu saja, itu dalam antrian. Nah, jadi kalau misalnya dalam antrian itu nanti pasti akan ditampilkan mungkin beberapa pekan ke depan atau episode ke depan. Makanya langsung saja dinyalakan notifikasinya dan di subscribe Beyond Education Podcast di channel YouTube tercinta Anda. Pagi siang sore ini siang ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Halo nih, kayaknya kelihatan seperti ini ya, seperti korban-korban lockdown ini. Kenapa tuh sampai jadi kayak korban-korban lockdown? Semakin cerah gitu, karena jarang kemana-mana. Oh, semakin putih ya, nggak kena sinar matahari. Iya Pak, lockdown nih terjadi lagi Pak di periode yang kedua, gitu kan, di tahun yang kedua, dan mudah-mudahan kita doakan bersama-sama untuk seluruh rakyat Indonesia bisa patuh ya Pak ya, lockdown dalam peraturan-peraturan sudah diberikan oleh Pemda, oleh pemerintah, mudah-mudahan diatur, dipenuhi dan dipatuhi gitu. Nah, sehingga corona ini atau misalnya pandemik ini bisa segera berakhir. Ya, semoga badai cepat berlalu. Karena sektor pekerjaan terdampak, sektor ekonomi, pendidikan, apa sih yang terdampak gitu kan? Sampai tukang gorengan bakso juga. Itu langganannya Agung lagi. Yang biasanya mangkal depan SD gitu kan, Agung lihat udah nggak ada. Soalnya libur SD. Iya benar. Lagi udah hampir mau 2 tahun lagi ya. Iya, dan mungkin ini juga ada pertanyaan nih Pak. Ya, dari seorang pekerja juga seperti ini kena dampak lockdown nih. Oh iya, kenapa tuh? Gitu. Jadi seperti ini pertanyaannya. Saya sudah bekerja lama di perusahaan saya, tidak menyebutkan perusahaannya sih. Maksudnya, dan saya merasa ketika bekerja itu bukan kemauan saya dan potensi saya tidak berkembang. Saya bingung. Ini adalah sebuah pilihan yang harus saya lakukan. Namun pada akhirnya saya memilih bertanya kepada Beyond Education, bagaimana caranya agar potensi saya dalam pekerjaan atau dalam memilih pekerjaan itu bisa berkembang. Karena ketika pekerjaan saya tidak sesuai dengan keinginan saya merasa berat menjalankan. Jadi kayak orang dewasa terjebak oleh pekerjaan yang tidak diinginkan. Jadi bingung. Nah, bagaimana tuh Pak? Ya wajar kalau dia bingung. Kalau kita melakukan sesuatu yang kita tidak suka, pasti kan kita tidak enjoy ya. Kita tidak nyaman dalam menjalaninya. Oleh karena itu, ketika kita bekerja, kita tanya dulu niat kita apa. Apakah kita hanya berniat mencari uang, mencari sesuap nasi? Kalau itu satu-satunya yang menjadi niat kita,
maka sulit gitu. Kita menemukan sebuah pekerjaan yang sesuai dengan potensi kita. Karena banyak orang ketika bekerja tujuannya hanya satu, mencari sesuap nasi. Iya. Padahal kan yang namanya kita bekerja, seharusnya niat kita itu memberikan manfaat dengan hasil pekerjaan yang kita lakukan. Tetapi kalau arah kita tidak ke sana, akhirnya ya sudah, kita sulit gitu menemukan pekerjaan yang sesuai dengan potensi kita. Di sini kan kita bekerja sebenarnya kan suatu hal yang mulia ya. Apalagi menafkahi keluarganya, iya. Tujuannya seperti itu. Ya. Kita berharap kita memiliki kontribusi gitu di dalam kehidupan kita. Kita tidak mau meminta-minta. Ya nyari nafkah lah itu. Benar. Itu niat yang baik. Tetapi kalau dieksekusi dengan salah, akhirnya sulit bagi kita memberikan dampak gitu di dalam pekerjaan kita. Makanya kan ada slogan tuh, I hate Monday gitu. Kenapa kalau menurut aku? Iya, karena Monday itu dia sebuah hari yang sayangnya sebelum hari itu terjadi adalah hari sebelumnya itu adalah sebuah liburan. Ya, libur. Libur gitu ya. Jadi ketika hari libur dan hari sibuk itu bercampur, maka yang sibuk lah yang akan dibenci. Benar. Tetapi gini deh, kalau misalnya kita menyukai pekerjaan yang kita lakukan, mungkin nggak kita masih memiliki slogan I hate Monday? Santai semua itu. Iya. Jadi tiap hari enjoy. Benar. Biasanya sih yang I hate Monday itu ya awal bekerja gitu kan. Benar. Yang bekerja yang tidak disukai gitu. Iya. Kayak dulu deh, saya kan pernah bekerja di sebuah perusahaan kapal pesiar ya. Saya menghasilkan uangnya banyak ketika bekerja di sana. Tetapi yang saya rasakan, saya tidak enjoy, saya tidak menikmati gitu. Saya tidak merasakan kenyamanan ketika bekerja. Karena niat awal saya ketika bekerja itu hanya untuk mencari uang. Jadi yang didapat hanya uang aja. Iya. Kebahagiaan yang didapat, nyaman yang didapat. Iya. Gitu. Saya hanya memilih uang gitu di dalam kamus saya gitu. Karena dulu keadaannya lagi sulit kan, krisis moneter, mencari pekerjaan nggak gampang di negara kita. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar negeri, mencari uang gitu. Nah akhirnya ketika saya bekerja, saya merasakan, waduh, kok pekerjaan saya seperti ini gitu. Ini bukan pekerjaan yang saya nikmati gitu. Saya merasa beban meskipun saya menghasilkan uang yang banyak. Nah di sini akhirnya saya baru merasakan gitu bahwa ternyata uang itu tidak dapat membeli kebahagiaan. Nah disinilah saya berusaha mencari tahu bagaimana sih caranya mencari kebahagiaan. Ternyata simpel. Kalau kita mau mencari kebahagiaan, sebenarnya hanya satu kata. Sudahkah kita mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan kepada diri kita? Itu banyak kata. Kenapa? Banyak kata. Syukur. Katanya syukur. Nah itu kata ininya yang paling utamanya. Headline-nya gitu. Tetapi kalau kita tidak pandai mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada diri kita, akhirnya kita akan sulit bahagia. Misalnya nih Tuhan sudah memberikan potensi di dalam diri kita, tetapi kita tidak memanfaatkannya dengan maksimal. Kita malah sibuknya mencari uang. Akhirnya energi kita tuh habis untuk mencari uang. Padahal dengan potensi yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kalau kita mau mengasahnya, dan akhirnya dengan potensi itu kita menjadi orang yang bermanfaat, uang itu yang datang ke diri kita. Iya sih, kebanyakan fokus pekerja kan adalah nafkah uang itu ya. Iya. Makanya mereka tidak suka yang harus dikerjakan gitu. Benar.
Karena kita sudah memiliki niat yang salah, akhirnya tujuannya juga salah. Padahal Tuhan kan memberikan potensi kepada setiap anak manusia agar mereka ini bisa bertahan hidup di dunia gitu. Karena kan nggak mungkin dong Tuhan tidak memberikan potensi sama sekali kepada hamba-hambanya gitu. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Nah di sini makanya kita harus sadar gitu. Sadar dengan potensi yang sudah kita miliki. Iya pantesan ya. Bapak tadi bertanya, ketika misalnya kerja kok nggak sesuai dengan potensi gitu, kok kayak ibarat kata mah kayak sia-sia lah gitu, kayak nggak seneng aja gitu, nggak bahagia. Gitu. Karena kalau kita bekerja tidak sesuai dengan potensi yang kita miliki, pasti kerja itu menjadi beban. Makanya kita benci hari Senin. Karena di dalam pikiran kita tuh udah berkecamuk gitu. Waduh, nanti gue bakalan banyak kerjaan nih. Aduh, gue akan ketemu sama orang-orang yang menyebalkan nih. Jadi semuanya hal-hal yang buruk gitu yang ada di dalam pikiran kita. Karena kita tidak suka pekerjaannya. Padahal kalau kita mencintai pekerjaan kita, itu biasanya bos yang brengsek itu bisa menjadi baik. Karena kita selalu mencari hal yang positif gitu. Nah, tetapi kalau kita pekerjaannya saja sudah kita tidak menyukainya, kita malah membencinya, akhirnya bos salah sedikit kita ngamuk. Nah di sini kan ada hal yang salah gitu dalam kita memilih pekerjaan. Nah dari pertanyaan viewers tadi itu kan ada suatu hal yang salah ya. Yang kayak kurang gitu ya, ada yang kurang gitu, nggak cocok aja gitu. Iya, ya itu hal yang dia rasakan harus adanya perubahan kan. Iya betul. Nah oleh karena itu tidak ada kata terlambat. Kalau kita segera mau menyadarinya gitu, bahwa kalau dalam bekerja jangan sampai niat kita hanya mencari uang. Niatnya dulu ya Pak. Iya. Kita fokus terhadap apa nih yang bisa saya kontribusikan. Kalau kita fokus ke sana, akhirnya kita tanya ke diri kita, apa nih potensi yang kita miliki. Karena kan kontribusi itu akan berkorelasi dengan potensi kita. Kalau kita bisa memberikan kontribusi yang luar biasa, berarti kita akan mengeluarkan seluruh daya upaya kita agar apa yang kita lakukan ini itu dapat memiliki dampak yang luar biasa. Nah, jadi di sini yang kita pikirkan, kita ingin berkontribusi di bidang apa? Itu sih ya langkah awal yang memang terkadang pekerja itu yang sudah nyaman dengan pekerjaannya misalnya meskipun dia nggak suka nih, ketika ingin berkontribusi di bidang yang dia sukai gitu, pasti ada menimbulkan kendala takut. Iya. Iya, takut karena tidak menghasilkan gitu kan. Nah, pasti itu awalnya seperti itu.